Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia. Kita sudah mengkaji surah Al-Insyirah dari ayat 1 sampai ayat berapa? 5, 6, 7, 8. 8 ya, tadi kita udah bahas semuanya ya, jelas. Mudah-mudahan apa yang disampaikan guru-guru kita, Bu, Pak, ini bisa melekat di pikiran kita, di dalam hati kita. Pada saat kita gelisah, yakin ada Allah bersama dengan kita. Pada saat kita ngadap kesulitan, kita yakin bahwa kesulitan yang kita hadapi ini pasti bisa kita lewati. Karena apa? Karena abis ini pasti ada kemudahan yang Allah siapkan buat kita. Yakin karena apa? Karena Allah yang menyampaikannya dalam Al-Quran. Nah, untuk itu di segmen terakhir ini saya kasih kesempatan sama ibu-ibu dan bapak-bapak yang mau percaya dengan guru-guru kita. Sudah hadir dari tadi ya guru kita Ustadz Tile Nurfadilah dan juga Ustadz Fatullah. Silakan yang mau bertanya angkat tangannya. Semuanya siapa angkat tangannya? Silakan. Iya, wah. Yang bapak-bapak dulu silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bambang Irmanto, Ustadz. Saya akan bertanya, apabila seseorang memilih menyerah pada keadaan, apakah kebaikan yang akan didatanginya akan tertunda? Oh, itu saja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pilihan nih ya kan. Kata tadi kan dibilang yakin ya kan. Yakin bahwa akan ada kebaikan selain. Tapi dia pikir udahlah saya nyerah deh. Saya udah gak kuat. Saya kibarin bendera kuning, bendera putih. Bendera kuning, bendera putih. Nyerah bendera putih, bendera kuning meninggal. Silakan Ustadz Tile. Gimana Fadl? Ya, terima kasih Pak Haji Bambang. Pertanyaannya, kita harus bisa membedakan ada pasrah, ada tawakal. Ketika kita sudah berusaha dan berdoa, dianjurkan bertawakal. Tawakal itu artinya kita berserah diri kepada Allah dengan keyakinan bahwa Allah pasti akan memberikan jalan keluarnya. Tetapi pengertian pasrah bukan itu, bukan tawakal. Pasrah itu seolah-olah ngambang, enggak menghadirkan Allah, enggak menghadirkan, mengikutsertakan bahwa janji Allah itu pasti. Jadi enggak yakin. Orang-orang yang pasrah ini orang-orang yang kadar keimanannya rendah, pergaulannya dengan ulama, dengan para orang alim juga tidak pernah bergaul. Nah, ini yang disebut pasrah, seperti lagu. Apa lagunya? Lebih baik kau bunuh aku. Apal semua. Artinya pasrah itu tidak menghadirkan Allah. Tidak menghadirkan keyakinan bahwa Allah itu akan menolong, memberikan jalan keluarnya. Maka bedakan antara tawakal dengan pasrah. Bagaimana kita pasrah? Jangan pasrah. Jangan. Pasrah itu orang yang salah satu kriteria orang yang berputus asa. Ya kan? Orang udah putus asa begitu ya, biarin dah. Mati-mati dah gue dah. Antepin dah, biarin begini. Aku orang susah. Tapi kalau orang punya keimanan kuat, keyakinan kuat, berani berkata, apa yang dia katakan, Tuhannya sama, Rasulnya sama, Nabinya sama. Masa iya gue gak bisa kayak dia? Tuh semangat, maju perut. Maju perut. Maju perut. Maju perut. Optimis ya Bu. Optimis, harus ada sifat optimis. Jangan pesimis ya Bu. Ya Bu, pesimis dan optimis. Makanya salah satu contoh aja. Ustadz Fatullah kemana-mana umpama bawa korek doang. Ini namanya orang yang optimis. Ntar juga ada rokok di sono. Optimis. Kalau dia bawa rokok doang gak bawa korek, berarti itu dia pesimis. Kenapa? Kan gak ada koreknya lagi gua ngerokok tuh. Iya. Ya kan, ya kan?
Yang nggak bawa rokok, nggak bawa korek itu pengemis. Berarti aneh pengemis dong guru. Berarti aneh pengemis. Gue pulang dah. Ya. Jadi inti pertanyaannya Pak Bambang, bedakan antara tawakal dengan pasrah. Tawakal itu salah satu contoh, Ibu, pernah sahabat Rasulullah masuk ke masjid bawa unta. Untanya langsung aja ditinggal, ditaruh depan masjid. Rasulullah bilang, kenapa kau nggak ikat itu? Saya tawakal ya Rasul. Nah, ikat dulu baru tawakal. Ibu datang kemari ngikut acara Ainyus Cahaya Hati, datang bawa kendaraan, kunci dulu. Jangan mentang-mentang udah ada tim keamanan, ya kan? Ada usaha kita, ada doa kita dan tawakal. Insya Allah begitu kira-kira. Pak Bambang kalau belum puas ya silakan nyari kepuasan di luar. Lah iya. Aduh, Bercanda Pak Bambang. Masya Allah, Ya, Masya Allah. namanya juga saya orang PA. Allah. Baik, silakan yang mau nanya lagi angkat tangannya, silakan. Ibu-ibu ya, mana ibu? Silakan sebelah sini. Iya, mana? Oh sini ibu, silakan. Ibu namanya dan pertanyaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siswahyanti. Bu Siswayan. Izin saya bertanya Ustadz. Hidup kita kan kadang selalu berubah. Kadang Allah memberi kita kenikmatan, kebahagiaan. Kadang-kadang juga menguji kita. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita untuk mencari jalan di tengah kehidupan kita yang selalu berubah, kadang naik, kadang turun. Itu aja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu mohon maaf, Waalaikumsalam. Ini yang naik turun ini rezekinya atau keadaannya kesulitan, bukan keimanan ya? Naik turun bisa juga keimanan, biasa. Kadang-kadang kalau kita diberi ujian dengan kebahagiaan, bisa dua kan akibatnya Ustadz. Kadang bertambah imannya, kadang juga justru malah kita lupa. Jadi bagaimana caranya kita mencari jalan, ya kadang baik. gitu. Jadi intinya Paham. keimanan juga jadinya. Paham. Baik Bu, baik ya. Terima kasih banyak Ibu. Ya. Ustadz Fatullah, jangan Ustadz Tile ntar jawab lagi dia ntar. Masya Allah. Dengan ibu siapa, mohon maaf? Ibu Yanti. Ibu Yanti, kok wajahnya kayak Mega Mustika? Ibu Yanti. Ya. Kalau malam Yanti, kalau siang Yanto. Tukang narik kabel. Jadi begini ibu, memang kadang ujian itu al-imanu yazidu wa yanqusu. Terkadang iman itu naik betul, terkadang turun betul. Ada satu sahabat Mu'az bin Jabal yang begitu cinta kepada Rasulullah, ada kekhawatiran. Ketika jauh daripada Rasul berapa hari saja Mu'az bin Jabal takut imannya merosot. Lalu Rasulullah menatapnya kepada sahabat tersebut dan berkata, wahai Mu'az bin Jabal, kenapa engkau khawatir? Ya Rasulullah, saya khawatir ketika jauh dari engkau iman saya merosot. Tuh sahabat Nabi, bagaimana kita yang enggak ketemu Rasulullah, betul? Imannya melorot. Jadi apa? Maukah wahai Mu'az bin Jabal, saya berikan doa ini maka imanmu mati. Silakan Ustaz aja. Astagfirullah. Udah. Wahai Mu'az. Ampun guru, ampun. Sampai di mana tadi? Mu'az bin Jabal. Wahai Mu'az bin Jabal, maukah engkau aku beritahukan doa di mana doa ini akan semakin mantap imanmu kepada Allah dan tidak akan merosot? Kata Mu'az bin Jabal, mau ya Rasulullah. Doanya apa? Mungkin kita sering hafal dan kita selalu doa. Doa ini maksudnya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sama-sama. Allahumma inni as'aluka. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lalu Mu'az bin Jabal guru, alhamdulillah imannya kagak merosot. Makin tambah mantap kepada Allah. Diuji imannya makin tambah. Diberikan musibah imannya makin kuat. Diberikan cobaan, imannya makin dekat dengan Allah.
baca doa ini, insya Allah hidup kita ketika diuji sama Allah semakin mantap iman kita kepada Allah. Alhamdulillah. Barang-barang. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Insya Allah guru imannya mantap. Doa ini dibaca, setuju? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini termasuk salah satu doa yang sering dibaca ya Bu ya. Allahumma ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ustaz Sile kenapa? Silakan Bapak-bapak mungkin yang mau nanya. Saya berikan kesempatan sekali lagi. Ya silakan Bapak. Mic-nya boleh dibantu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarjono Pak Ustadz. Ya. Ingin bertanya. Terkadang saya suka untuk mengakhiri semuanya karena merasa sudah tidak ada jalan keluar. Pikiran-pikiran itu masih merasa seperti apa pikiran saya untuk negatif seperti ini Pak Ustadz. Makasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Pak Sarjono nih Ustadz Tile, dia suka ada kayak bisikan atau pikiran gitu. Udahlah daripada kita usaha terus karena gagal terus ya udahlah kita stop aja gitu-gitu ya, nyerah di tengah jalan gitu. Gimana caranya kita supaya nggak kayak begitu Ustadz Tile? Silakan Fatul. Ya terima kasih Pak Sarjono. Sarjono bener kan? Sarjono betul, Pak Sarjono. Sarjono. Soeharto guru, Soeharto. Sarjono. Keren Soeharto. Kalau Sarjono. Sarjana. Stop. Salah ngegas lagi. Canda guru. Jadi pertanyaannya sering kita buntu. Dan kadang tadi kata Bung David dapat selalu pemikiran udahlah nyerah aja lah. Ya, udahlah kayaknya nggak bakal bisa. Akhiri aja udah. Ya, padahal ini mungkin kita bisa periksa dari kejiwaan. Iya. Benar Pak Sarjoko. Iya, kalau ada pikiran seperti itu, maka kan dalam Islam ada istilah ruqyah. Ya kan, Bu? Itu meruqyah, artinya dibersihin semua gangguan. Kita semua udah biasa tuh, pasti kita kadang sering gangguan-gangguan seperti itu ada. Nah, tetapi kalau memang normal Pak Sarjono, ada selalu pemikiran yang selalu negatif terus. Wah, udah nggak kuat, rasanya pala mau pecah, udah ini, udah bukan ukuran beban saya ini, udah bukan ukuran ujian buat saya. Udah mati aja udah, mendingan mati. Begitu ya? Enggak gitu. Itu juga guru. Enggak, maksudnya kalau lagi usaha di tengah jalan, kayaknya gagalmu udahlah berhenti aja udah gitu loh, nyerah di tengah jalan. Tadi Pak Sarjono bilang, saya dibisikan berasa pengen putus asa, pengen mengakhiri hidup saya. Tadi iya ada bisikan. Berarti kan bisikannya kita nggak tahu gaib. Ada bisikan, enggak ada pemikiran hal-hal yang harus udah potong kompas aja lah. Iya, nyerahlah di tengah jalan. Ini seperti itu bagaimana caranya untuk supaya saya terhindar dari pemikiran-pemikiran negatif yang memang harus saya akhiri nih, ya kan? Betul. Pokoknya udah potong kompas masa bodoh. Nah, inilah kembali lagi kepada keimanan lagi. Jadi pertanyaan-pertanyaan kita semua tadi itu sumbernya kita keimanan. Duduk dengan ulama, kumpul dengan kiai, bertanya. Sekarang banyak orang yang introvert. Introvert, Iya, artinya orang yang gak mau terbuka, ya kan begitu? Betul. Banyak orang seperti itu, dia pikirin sendiri, ya kan, dia cari jalan sendiri, akhirnya dia gak ngomong, gak cerita, gak curhat dengan orang yang ahlinya, dengan gak bisa komunikasi, gak bisa konsultasi, akhirnya seperti itu. Makanya jangan sampai kita itu terbiasa menyendiri. Kita perlu banyak bergaul, ya Bu. Semua kita yang ada di sini kita kepengen kepada ahlinya. Saya bergaul dengan Bang David, saya bergaul dengan Ustadz Fatullah. Itu nanti beda-beda pemikirannya. Karena memang ujian diberikan itu kan bukan sekedar kesusahan, bukan sekedar kesulitan, tapi ujian berupa kekayaan, jabatan, kenikmatan juga ujian. Apalagi yang merasakan Pak Sarjono ini ketika ada udah buntuin aja, udah puyeng udah. Nah, ini seperti ini. Ayo sama-sama kembali tadi sesuai doa beliau, banyakin zikir. Insya Allah Bang, Pak Sarjono tenang.
Jangan sampai kita tergoda. Zikir itu adalah penangkal buat kita. Jangan sampai pemikiran-pemikiran yang negatif terus sampai menghindari kita nih di pemikiran. Oh udah puyeng, belenger pala. Ya bu, otak udah mentok sana mentok kemari mentok. Nah kita masih punya Allah Maha Kaya. Kalau kita sering angkat tangan, Allah bakal turun tangan. Bu, kita punya kendala, Allah punya kendali. Oke? Oke. Terima kasih. Ustadz, ini mau nanya jadinya saya. Ya, Kan ya. artinya begini ya. Mungkin nggak ya Bu ya, Pak, mungkin nggak bahwa kadangkala apa yang kita rasakan ini, misalnya perasaan nyerah, gelisah, khawatir ya terhadap masalah yang kita hadapi ataupun yang sedang kita kerjakan saat ini sebenarnya akibat ulah tangan kita sendiri. Mungkin nggak karena dosa kita? Mungkin nggak? Akhirnya sampai pas tiap usaha kok mentok terus. Betul. Mentok terus, apa mungkin ada masalahnya di kita sebenarnya? Itu gimana caranya melakukan itu? Iya, Silakan. berarti dengan kita merasa begitu kita meraba diri. Ya Bu, jangan menyalahkan kondisi, lingkungan, bahkan orang lain. Tapi kita coba koreksi kembali diri kita. Apakah kita pernah melakukan dosa-dosa sehingga Allah memberikan seperti ini? Ini orang yang lebih bagus lagi. Kenapa? Karena dia bukan hanya mengaji diri tapi mengkaji diri. Kembali introspeksi. Oh dulu saya sering kali ya berbuat dosa seperti ini. Inikah balasannya? Nah dengan kita sadar seperti itu solusinya ya taubat. Ya kan, minta ampun. Saya yakin dengan kita taubat, bersih, dosa-dosa nggak ada, lancar Allah kasih. Mungkin di situ. Iya, mungkin gitu ya. Kita perbanyak istighfar, minta maaf. Bayi baru lahir nggak ada dosanya, makanya rezekinya lancar. Iya benar. Ada yang datang bawain makanan. Iya. Ada yang angkin, ayunan. Ada yang bawain rengginang. Wow. Padahal belum ada giginya. Rengginang dimakan sama siapa? Emaknya. Kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya Gigi. dosa. Saya ngomongin tadi bayi nggak ada dosanya teh. Ngapa ke gigi-gigi? Ya Allah. Emang belum jelas saya ngomong teh. Bayi nggak ada dosanya, makanya rezekinya lancar. Tuh, ada yang bawain rengginang. Dimakan emaknya karena bayi itu emak bisa makan rengginang karena keberkahan dari bayi yang belum punya. Iya, baik. Gigi lagi. Ya, Baik. Gigi mah dosa. Baik Ustaz, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kajian kita emang begitu menarik ya. Mungkin saya mau minta kesimpulan nih satu-satu dari masing-masing Ustadz ya. Dari pertama Ustadz Tile dari tema kita surah Al-Insyirah ya. Kira-kira setelah itu akan dilanjutkan oleh Ustadz Fatullah. Silakan Ustadz. Ibu bapak hadirin jamaah yang berbahagia dan pemirsa iNews, insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya dalam hidup dan kehidupan yang kita jalani tentunya kita tidak lepas dari ujian cobaan. Dan ini semua tidak lain adalah untuk mengukur kadar keimanan yang diberikan oleh Allah sampai sejauh mana iman Islam kita, akidah kita, kekuatan kita. Allah tidak akan menguji di luar kemampuan hambanya. Semua pasti diuji. Diuji itu supaya naik kelas. Insya Allah dengan ujian yang Allah berikan terima dengan lapang dada. Kaya ujian, miskin ujian, jabatan ujian, bawahan ujian, atasan ujian. Semua kita diuji. Anak ujian, istri ujian, semua yang ada di sekitar kita merupakan ujian. Sampai sejauh mana kita, apakah amanah dengan yang diberikan kepada kita. Insya Allah dengan kita terus istiqomah, beriman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim, yang berjihad dan di jalan Allah dengan harta dan jiwanya.
a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Derajatnya tinggi besar di sisi Allah dan merekalah orang-orang yang tergolong yang menjadi orang beruntung. Alhamdulillah. Kita keutamaan adalah keimanan utama dulu, yang mantap akidah, usaha yang rajin, yang giat, dengan terus berdoa tanpa batas, dan insya Allah Allah kasih semua keinginan kita. Hari ini nggak dikasih, mungkin minggu depan nggak dikasih, tahun depan nggak dikasih, insya Allah di dunia kita nggak dikasih, di akhirat janji Allah pasti buat kita. Masya Allah, amin. Jangan pernah putus asa, ada Allah. Ingat Allah lagi, Allah terus, dan Allah. Jadikan kita, Ibu benar itu artinya? Iya, ketika kita sendiri jadikan Allah yang kedua. Ketika kita berdua, Allah lah yang ketiga. Selalu menghadirkan Allah dalam hidup kita. Mudah-mudahan berkah, kita semua dihindarkan dari ujian yang berat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alamin. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Tile Nur Fadilah. Selanjutnya Ustadz Fatullah, silahkan. Bu, kata Rasul, la yuradhiru qadri. Lagi ceramah kita, bagian kita guru. La yuradhiru qadri illa bidoa. Takdir bisa dirubah dengan duit. Doa. Yang tadinya besok ada musibah, doa yang baik insya Allah husnuzon kepada Allah tidak akan terjadi. Selama kita masih hidup, betul kata guru kita. Doa yang baik-baik. Doa yang banyak kepada Allah, husnuzon dan yakin kepada Allah, insya Allah kebutuhan kita dicukupi sama Allah. Segala sesuatu yang buruk akan menimpa kita, kita berdoa kepada Allah tidak akan terjadi. Inilah bagi orang yang beriman. Doa mukhul ibadah. Doa adalah ibadah. Allah paling demen, paling cinta, paling sayang sama orang yang ngangkat tangannya husnuzan kepada Allah dan yakin kepada Allah, doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu, bapak, pemirsa Cahaya Indonesia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo kita angkat kedua tangan kita kepada Allah. Belum. Doa kepada Allah, yakin insya Allah kita akan dikabul doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu guru. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih banyak guru-guruku, terima kasih banyak ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Mari kita di penghujung acara ini kita berdoa bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hambanya kuat imannya dalam menghadapi segala ujian dan kesulitan hidup, dan yakin selalu mantap dalam yakin kita bahwa Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Untuk itu di penghujung acara ini kami persilakan kepada Ustadz Tile Nur Fadilah untuk memimpin doa. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'afwana ya karim, wa'afwana ya karim, wa'afwana ya karim. Ya arhamar rahimin, arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma balligh maqasidana faqdi hajatina wa nawwir qulubana washrah sudurana wa tammim mashru'atina wa barik auladana wa arzaqana wa ulumana wa kullama a'taitana bifadlika ya akramal akramin. Allahumma ya mudabbir dabbir wa ya muyassir yassir wa ya musahhil sahhil sahhil alaina kulla asir fataysir bijahin nabiyil bashir. Ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir, hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basir. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala dainan illa qadaitah, wala aiban illa satartah, wala maridan illa syafaitah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirata illa qadaitaha
birahmatika ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Amin amin ya Allah. Astaghfirullah. Rabbana. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa, dengan demikian berakhir sudah acara kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita dimampukan dalam menghadapi setiap ujian, setiap cobaan, dan yakin bahwa setiap ujian yang diberikan Allah tidak akan mungkin melebihi batas kemampuan kita. Yakin Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Saya David Halik undur diri. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah.